Halo teman-teman, kita berjumpa lagi melalui video amatiran ini. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi Android terkait penggunaan jangka sorong dengan mikrometer. Nah, saat ini pasti teman-teman yang kelas 7 dan kelas 10, ya kelas 10 kok tidak salah, mempelajari tentang jangka sorong dengan mikrometer. Nah, karena saat ini sedang pandemi, tentu kita tidak bisa praktek di lab, ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Android, ya. Minimal aplikasi ini bisa memberikan pengalaman penggunaan jangka sorong dan mikrometer, walaupun tidak plek persis ya dengan aslinya ya. Tapi ya cukup bermanfaat untuk belajar. Nah, mungkin juga bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang ingin anaknya mempunyai pengalaman menggunakan jangka sorong dengan mikrometer. Tapi kita gunakan aplikasi Android. Oke, simak videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membuka Google Play Store. Nah, saya belum ngecek yang menggunakan produk Apple ya, yang iOS ada apa enggak, tapi bisa dicoba. Ya, mungkin ada aplikasi lain yang mempelajari vernier caliper juga atau jangka sorong mikrometer bisa digunakan. Nah, di sini kita tinggal search aja jangka sorong. Kemudian kita buka. Nah, ini ada banyak aplikasi penggunaan jangka sorong dengan mikrometer ya. Ada yang jangka sorong saja, ada yang mikrometer saja. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, di sini saya menggunakan vernier caliper ya, yang paling atas ini. Nah, saya gunakan ini, klik kemudian install. Nah, punya saya sudah terinstall. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung open aja. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini jangka sorongnya ada 3 jenis ya. Ini ya, biasa, kemudian ada yang seperti ini, kemudian ada yang digital seperti ini. Nah, kalau yang digital sama yang ini bisa cek sendiri ya. Nah, kita yang ini aja. Nah, kita klik yang ini untuk belajar ya, yang ini untuk latihan ya, untuk ngetes skill kita. Membaca skalanya udah bener apa belum. Nah, kita klik yang ini ya, kita klik. Nah, keluar ya seperti ini. Nah, ini untuk kita belajar. Nah, di atasnya ini ada 1/10, 1/20, 1/50 ya. Ini untuk mengubah skala non-use-nya. Kita mau pakai yang mana terserah ya. Yang jelas semakin besar semakin kecil ininya, 1/50 ini hasilnya akan lebih teliti daripada yang 1/10. Nah, di sini pakai yang 1/10 saja. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini, di sebelah sini ya. Nah, bisa di zoom, bisa dilihat perbesar ya. Nah, kita bisa lihat angka nolnya ini ya, angka 0 skala non-use ini. Itu di sini dia 38 mm atau 3,8 cm ya. Kemudian skala non-use-nya kita lihat yang garisnya lurus yang ini ya, yang 5 ini. Yang garisnya lurus dengan yang di atas, yaitu 0,5 mm. Maka berarti hasil pengukurannya 38,5 mm atau 3,85 cm. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita ganti dengan yang 1/20, hasilnya tetap 38,5. Kalau kita ganti 1/10, hasilnya tetap 38,5 ya. Ini berarti pas ya, pas. Kadang ada yang berbeda hasilnya ya. Nah, kalau sudah paham ini bisa melihat cara menggunakannya. Kalau sudah paham, nah kita bisa back ya, kita kembali ke depan. Nah, kemudian ini kita tes skill kita ya, tes, kita buka. Nah, ini ada ya tampilan ini ya, di atas itu 1/10, 1/20, 1/50 ada. Kita pakai yang 1/10 aja. Nah, ini masih bisa kalian lihat ya, 29,
40,5 mm ya, 49 mm dan seterusnya. Nah, jika kalian mau ngetes, kalian masukkan nih barangnya ke sini. Nah, kemudian tutup ya. Tutup, setelah itu kalian baca nih skalanya berapa. Coba kita zoom ya. Kita zoom. Nah, kita bisa lihat, jangan nyentuh ininya ya. Kalau ininya kita gini, kegeser ya. Tempat lainnya, kita lihat itu berarti misalnya saya membacanya 3,6 ya. 3,6 berarti dalam mili ya. Ini dalam mili berarti saya bacanya 36,2 mm. Misalnya saya tebak seperti itu, 36,2. Tinggal kita klik nih. Ya, klik touch here to answer. Klik. Nah, kita masukkan angka ini. Saya bilang tadi adalah 36,2. Kemudian ini dalam milimeter ya, kemudian cek. Nah, ada hasilnya. Ternyata di sini salah ya. Saya salah, saya bilangnya 36,2, tapi di aplikasinya ini dia mengatakan seharusnya 36,4 ya. 36,4. Oke. Nah, kita bisa ganti-ganti bendanya. Tuh. Dengan kliknya dari sini ya. Bisa ganti-ganti bendanya. Nah, silahkan dicoba. Nah, kemudian sekarang kita ke mikrometer. Nah, di sini saya gunakan yang ini ya. Langsung simulate and learn, test your skill mikrometer yang ini ya. Kita klik. Nah, ini ya. Ini bisa kita putar-putar. Ya. Kita putar-putar. Nah, kita bisa lihat tuh bagaimana cara membacanya. Nah, bisa kita zoom, double klik juga bisa ya. Coba double klik. Nah, kita bisa lihat, atau kalau masih kurang kelihatan, kita coba pakai zoom supaya lebih besar ya. Nah, ini bisa lihat yang merah ini ya, 4 mm ya, kan 0, 1, 2, 3, 4 mm. Kemudian di bawahnya ada 0,5 mm yang kuning ini, 0,5 mm. Itu skala utamanya. Nah, skala non-use-nya lihat yang garisnya lurus. Ini kan dia terlihatnya nggak lurus ya. Yang namanya juga aplikasi ya. Nah, anggap saja lurus, maka itu adalah 0,16 ya. Ini kan sebenarnya 0,1, 0,11, 0,12 dan seterusnya ya, 0,15. Nah, ini 0,16. Nah, nanti nggak dijumlahkan semuanya. Jadi hasilnya adalah 4, nih ada di sini hasilnya. 4,66 mm. Nah, di sini teman-teman bisa coba bendanya. Bendanya ada banyak nih ya. Nah, bisa digunakan misalnya yang ini, kita ukur panjangnya. Masukkan aja ke tengah. Kemudian ini kita putar. Nah, kita putar. Nah, ini udah nggak mau lagi ya. Nah, tinggal kita baca nih. Itu berarti ada 20. Nah, ini berarti 20, misalnya saya bacanya 24 berarti ya. 20, 21, 22, 23, 23 setengah, 24. 24, misalnya 27 ya. Berarti 24,27 mm. Nah, tinggal touch here to answer ya. Klik 24,27 mm. Cek. Yes, jawabannya benar. Oke. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti bendanya. Nah, oke teman-teman, itulah tadi cara menggunakan aplikasi Android ini. Selamat belajar. Semoga bisa membantu kalian selama masa pandemi. Thank you.